Lalu pemirsa, bagaimanakah tren gempa di Cianjur selanjutnya dan karakteristiknya seperti apa? Kita telah terhubung dengan Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam Mbak. Baik Pak Daryono, bagaimana pantauan BMKG sejauh ini terkait dengan gempa susulan di Cianjur? Iya, jadi berdasarkan monitoring gempa terkini ya Mbak ya, pukul 29 malam ini, BMKG sudah mencatat aktivitas gempa susulan sebanyak 152 kali, dengan magnitudo terbesar itu 4,2 dan magnitudo terkecil 1,2. Nah, kalau kita melihat tren besaran magnitudo gempa susulan ya Mbak ya, itu sudah menunjukkan ada sebuah pola penurunan magnitudo, artinya ada proses peluruhan dari energi gempa ini. Kemudian juga kalau kita melihat frekuensi kejadian gempanya per 6 jam ya, itu jumlahnya juga sudah mulai jarang Mbak. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita bandingkan kalau 6 jam pertama saat terjadi gempa utama kemarin itu 6 jam itu terjadi gempa sebanyak 61 kali. Kemudian saat ini hanya 18 kali. Ini merupakan sebuah tren penurunan aktivitas gempa yang menurut saya ini pertanda baik bahwa tidak lama lagi aktivitas gempa susulan akan berakhir dan kondisi akan aman kembali Mbak. Baik Pak Daryono, diperinci lagi, jadi 152 kali ini sejak pertama kali terjadi gempa? Ya, sejak kemarin pasca gempa utama ya Mbak ya. Karena pola gempa di Cianjur ini polanya adalah main shock dan aftershock ya. Jadi tidak ada gempa pembukanya. Jadi ini lebih sederhana. Jadi kita tinggal menunggu aktivitas gempa susulan habis itu Mbak. Baik, trennya semakin menurun dan kekuatannya semakin melemah. Untuk hari ini saja terhitung berapa kali, Pak Daryono? Kalau hari ini kita mencatat ada sekitar lebih dari 30 kali Mbak. 30 kali. Kalau kemarin, hari kemarin lebih banyak lagi. Karena 61 ditambah 42 itu banyak sekali kemarin itu. Tapi hari ini kita hanya mendapati aktivitas gempa itu untuk 6 jam pertama itu 18, kemudian 12, kemudian 18 lagi. Jadi sudah mengalami pengurangan frekuensi kejadian, artinya sudah semakin jarang. Ini pertanda bahwa tidak lama lagi itu aktivitasnya akan berakhir gempa susulan ini Mbak. Dan semoga kondisi aman kembali Mbak. Baik, itu doa kita semua. Frekuensinya semakin turun, kemudian juga kekuatannya semakin melemah. Terprediksi sampai berapa hari ke depan gempa susulan ini masih akan terjadi? Ya, antara 4 sampai 6 hari Mbak. Jadi tadi pagi kita melakukan analisis terkait dengan estimasi berakhirnya gempa susulan. Itu ada metode satu itu berakhir pada hari keempat, kemudian metode kedua itu sekitar seminggu kemudian. Jadi memang ini karakteristik gempa gerak dangkal, shallow cluster yang memang banyak susulannya, tapi seperti yang kita ketahui kecil-kecil. Hanya saja kalau hiposenternya dangkal itu meskipun berkekuatan 2 atau 3 itu bisa dirasakan oleh warga Mbak. Iya, terprediksi 4 sampai dengan 6 hari ke depan begitu ya masih akan terjadi gempa susulan dengan frekuensi dan juga tingkat daya skala Richternya atau magnitudonya semakin melemah. Kemudian Pak Daryono, terkait dengan potensi bahaya ikutan. Kita tahu bahwa Jawa Barat ini dipetakan sebagai daerah yang cenderung rawan terjadinya pergeseran tanah. Ini yang juga sempat dikatakan oleh pihak PVMBG. Nah, kalau dari BMKG sendiri untuk memprediksi terjadinya potensi bahaya ikutan seperti pergerakan tanah di tengah cuaca hujan seperti saat ini, seperti apa potensinya? Apakah masih tinggi tingkat potensi pergerakan tanah di wilayah Cianjur? Iya, jadi ini kan masih dalam periode gempa susulan ya Mbak ya. Dan BMKG tidak bisa memprediksi ya apakah gempa susulan ini benar-benar konsisten mengecil terus atau memang ada sebuah anomali sehingga ada muncul yang signifikan. Kita tidak tahu karena memang belum bisa diprediksi pola-pola aktivitas gempa susulan ini. Hanya tren sementara seperti itu Mbak, relatif aman. Tapi kita tidak tahu apakah tiba-tiba ada anomali yang memungkinkan terjadinya gempa susulan signifikan. Nah, ini yang patut kita pahami bagi masyarakat bahwa saat terjadi gempa utama yang berkekuatan besar itu kita tahu ada beberapa longsoran, titik longsor terjadi dan
Ini artinya bahwa slope atau lereng atau tebing itu mengalami ketidakstabilan karena guncangan. Bahkan juga bebatuan besar yang ada di bukit itu juga bisa jadi mengalami instabilitas posisi ya, tidak stabil ya. Nah itu kalau terjadi hujan deras, kemudian juga intensitasnya tinggi, itu bisa memicu terjadinya longsoran. Itu yang harus kita waspadai, sehingga masyarakat yang tadi tinggal di lereng-lereng bukit itu juga harus hati-hati karena ini masa gempa susulan belum selesai dan kondisi hujan ini menjadi perhatian kita untuk mewaspadai kejadian longsoran atau rockfall, landslide itu yang harus kita waspadai, Mbak. Karena memang potensi itu tetap ada dan di berbagai tempat collateral hazard atau dampak ikutan yang terkait dengan longsoran, kemudian rockfall itu memang beberapa kali terjadi, Mbak. Seperti pernah terjadi di Lembah Anai, kemudian terjadi di Mamuju, kemudian juga di Jawa Timur. Itu beberapa kejadian menunjukkan longsoran yang bahkan ada yang destruktif menelan korban jiwa. Ini yang kita khawatirkan bersama karena kita tahu bahwa titik pengungsian juga banyak begitu ya, tersebar tidak terpusat di satu tempat. Untuk bisa mengantisipasi hal ini bagaimana juga terkait dengan prediksi cuaca dan juga curah hujan dalam beberapa hari ke depan, Pak Daryono. Ya memang ini kan sudah masuk periode hujan ya Mbak ya, sehingga bisa saja terjadi hujan cukup deras yang di atas normal, sehingga ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Untuk itu masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan perlu meningkatkan kewaspadaan terkait dengan potensi collateral hazard ini, dan tentunya sementara tidak beraktivitas di tepi tebing dulu, Pak, atau di samping jurang. Baik, untuk BMKG sendiri sudah mengkoordinasikan hal ini, Pak, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, potensi-potensi. Jadi beberapa pertemuan kita dengan stakeholder, kemudian para relawan, juga TNI Polri, kita sampaikan terkait dengan potensi-potensi ini, dan semua kita sampaikan kepada masyarakat, baik di pengungsian maupun juga masyarakat yang saat ini masih tinggal di rumah masing-masing, karena memang tidak semua rumah mengalami kerusakan, sehingga kita sosialisasikan bersama-sama di setiap kesempatan, Mbak. Baik, kita harapkan bahaya ikutan ini tidak benar-benar terjadi. Terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG.